Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Kira-kira gue udah sebulanan nggak mampir ke store, tiba-tiba dari bos nih, bos Kevin telepon, kemana aja lu bro, mampir ke toko, ada barang baru lagi nih yang harus di-review. Memang kemarin belakangan gue lagi mencoba refreshing, ya lah, cari konten lain, bikin foto atau video teman-teman airsoft ya kan. Jadi gue nggak bosen, yang nonton juga nggak bosen, nggak selalu review unit. Tapi memang sudah kita punya kewajiban buat datang ke sini, buat kita update lagi unit-unit yang datang di store. Makanya pada hari ini gue datang, dan ternyata benar kata si bos Kevin, hari ini ada barang baru dari RWA nih. RWA itu kepanjangan dari Red Wolf Airsoft, kan? SBR AEG. AEG berarti tentu namanya pakai baterai, teman-teman. Tapi setelah lihat gue dalam kardusnya nih, ini ada yang sangat berbeda dari kardus-kardus atau kemasan unit airsoft pada umumnya. Kita lihat aja nih, kayak apa kalau dibuka kemasannya, lu pasti akan, wih, kok begini sekarang bentuknya? Inovasi dari RWA Airsoft nih, teman-teman. Semakin lama, kita langsung aja lihat. Nah, teman-teman, gue nggak tahu kalau di kamera ini kelihatannya silo apa enggak, tapi yang di sini yang jelas gue akan mereview unit dari RWA. Tipenya itu tipe AR atau M4 series lah ya. Di sini sih ada gambarnya, gue nggak tahu kalau di situ kelihatan nggak gambarnya, kelihatan ya. Jadi langsung aja gue akan jelasin apa yang berbeda dari kemasan produk RWA ini. Biasanya kalau unit-unit yang lain itu kan kalau kita buka ya udah unitnya, lalu juga ada seperti mungkin magazinnya ataupun rear sight-nya ataupun silencernya itu langsung kelihatan. Ini kalau kita buka, nah teman-teman kalau lihat kayak begini, kita inget kayak kalau kita beli barang-barang part-part dari produk otomotif kayak motor, mobil. Jadi setiap aksesoris yang nanti dipakein di si unitnya itu dibikin kemasan lagi, jadi rapih. Dia niat gitu loh, sampai ada kemasannya itu ditulisin media sosialnya. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari tahu lagi apa nama media sosialnya. Jadi orang kalau mau nyari part lain ataupun model lain langsung bisa lihat nih media sosialnya di sini. Tuh, nih. Di sini dekatan boxnya, ini tempatnya apa namanya, flash header ya kan, resetnya taruh di sini. Lalu di sini juga ada kayak tube-nya di sini. Lalu ini ada rubber pad-nya di sini. Gitu. Dia rapi banget lah, biar nggak berantakan. Kadang-kadang kalau nggak dibikin seperti ini, pas kita buka salah buka gitu ya, itu bisa tumpah karena nggak ada apa namanya penghalang. Coba kita buka yang ini ya. Nih. Ini kayak box aki, teman-teman, aki motor gitu kan. Buka, nah di sini baru kita lihat, di sini kemasan untuk magazine. Ya, rapi kan? Jadi masih bisa kalau kita taruh di rumah nggak berantakan ya masukin ke box-box ini. Kadang-kadang kalau kita nggak dapat kemasannya kan naruh juga bingung, magazinenya berantakan, flash drive di mana, naruhnya suka lupa-lupa gitu. Kalau udah begini ya cukup rapi. Ini magazinnya terbuat dari bahan polimer. Dia ada sablonan semacam apa nih? Ini logo RWA bukan nih? Ini sablonan lah ya, gambar logonya ini sablonan. Dan dia ada model waffle begini. Dan dia bukan model magazine high cap. Dia low cap, nggak ada kerekannya, teman-teman. Jadi ketika kita masukin BB-nya ya udah. Ketika habis atau tinggal setengah nggak bisa dikerek. Jadi lu harus beli namanya yang model high cap yang ada kerekannya di sini gitu. Ini magazinnya bisa memuat sampai 120 BB sekaligus, ya kan? Cuma dapat satu, teman-teman. Lalu di sini juga ada rear sight-nya, boleh ditaruh di bagian atas handguard biasanya ya. Ini bisa di folding. Ini dalam posisi ketekuk, teman-teman. Lalu ini kalau nggak salah bagian tube pada bagian belakang dari popor
atau buttstocknya. Nah, kita lihat aja nih yang terpasang di unit seperti apa. Ini nggak ada lagi, kosong. Lalu ini juga kosong. Mungkin jadi ini sama toko sudah dipasang-pasang ke unitnya ya teman-teman. Bukan artinya nggak dapat, udah dipasang-pasangin. Ini juga kosong. Ini kan seperti tube tadi, dan ini cover dari buttstocknya sudah dipasang di unitnya. Kayak apa bentuknya nanti kita lihat. Ini juga kosong. Ini ada flash header sudah dipasang ke unitnya. Sekarang kita lihat langsung unitnya nih. Unit ini yang kita review ada 2 unit teman-teman. Sama keluar dari RWA, hanya berbeda panjang dari handguardnya. Yang ini akan kita bahas adalah unit dengan panjang handguard 5 inch. Itu. Nah teman-teman, sekarang kita bisa lihat ini ada 2 unit RWA SBR AEG, ya kan? Ini sama dua-duanya, hanya beda handguardnya. Yang ini menggunakan handguard sepanjang 5 inch, dan yang bawah ini handguardnya panjangnya 9 inch. Dari segi bentuk, desain semua sama, ya kan? Dan kita lihat di sini, bodinya itu banyak sekali adanya marking. Lihat marking ini pada sisi sebelah kanan ya, tuh ya, sampai ke bagian popor juga ada markingnya. Warnanya hitam doff, dan dia mostly terbuat dari bahan metal teman-teman, ya kan? Pistol gripnya terbuat dari bahan polimer. Pistol gripnya sendiri itu desainnya juga keren, lihat nih di sekelilingnya, tuh, kan? Ya juga. Lucunya nih bagian trigger guardnya dibuat bolong-bolong teman-teman. Dengan kepikiran aja gitu di mereka buat bolong-bolong seperti ini. Gitu. Nah, untuk bagian popornya bisa ada adjustable. Ini pinnya buat mengejas. Kalau dipanjangin jadi seperti ini. Tuh. Ini tempat naruh baterai nih popornya teman-teman. Ya kan, kalau kita pendekin gini, ya kan kita nggak bisa masukin baterai. Jadi kita panjangin dulu popornya baterai taruh di sini. Ya. Pada bagian belakangnya, buttstock ini ada dikasih cover buttstock atau cover popor. Kita bisa buka. Nah, ini terbuat dari bahan rubber, tuh fleksibel dan lembut. Jadi kalau kita lagi aiming, ya kan, kadang kita suka naruh bagian popor itu di bagian bahu kita supaya ngontrol nembaknya itu tuh lebih nyaman. Seperti ini misalnya nih, ya kan. Nah ini kalau dia nggak ada rubbernya nih. Ini kan besi semua nih, itu kadang-kadang agak sakit gitu, atau kepentok bagian tubuh gitu lagi lari, nah, itu kan itu sakit. Tapi kalau ada rubbernya nih, seperti ini, itu kemungkinan kepentok-pentok ke bagian tubuh atau lagi dieming gini mengurangi rasa nyeri kita, gitu kan. Selain itu juga melindungi bahan dari unit ini mudah tergores ataupun rusak lah ya kalau ada covernya. Nah, di bagian atas tube-nya ini ada cover ala-ala karbon. Oh, lihat. Ya kan? Jadi bukan cuman motor-motornya dikarbonin. Sekarang udah mulai nih unit-unit airsoft dibikin ala-ala karbon gini nih. Ini juga ada nih. Gitu. Unit ini panjangnya 70 cm. Ya kan? Dengan berat 2,5 kg, teman-teman. Nah, tadi gua ambil ininya. Jadi, yang bagian polimer itu ada di bagian pistol grip dan pada bagian si magazinnya. Tadi gue udah bilang magazinnya ini mampu memasuki atau dimasuki BB sebanyak 120 BB sekaligus. Tapi ini adalah model low cap.
ya kan, nggak ada kerekannya. Tuh, jadi seperti itu. Dan ini tadi kita dapat spare untuk si tube-nya nih. Ini spare tube. Dan ini tadi gue bilang rear side. Bisa kita taruh di bagian depan sini nih. Ya kan? Front side lah. Itu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat pada bagian sebelah sisi kiri itu ada selektor. Nih. Selektor, dan dia ada namanya bolt lock. Ya kan? Jadi, maksudnya gini. Kalau kita mau kalau kita mau ngatur hop up itu kan untuk mengatur larinya BB supaya dia lurus, ya kan. Kadang kalau BB-nya masih naik turun kiri kanan itu diatur dipakai hop up. Ini hop up-nya nih teman-teman. Ini boltnya ini kekunci, ya kan. Dan untuk merilis boltnya ini kita pencet bagian ini. Kalau kita pencet dia akan ngelock, nutup. Nah, kalau nggak ada sistem bolt lock, ketika kita tarik ini, kita balikan si cocking handle-nya, ini akan nutup nih bolt lock-nya. Ini udah pakai sistem bolt lock, jadi kita mudah untuk mengatur hop up-nya, ya kan? Tuh. Nah, tuh, ya. Lalu pada sisi bagian sebelah kanan ada juga selektor, dan ini adalah mag release-nya. Tuh. Bagian sebelah kanan juga banyak marking. Kita lihat tuh ada battle arms, ya kan. Nggak pelit marking nih si RWA. Jadi untuk bagian selektornya itu dia sistem ambidek, ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi buat orang-orang yang pakai kidal, dia nggak repot nih kita untuk ganti-ganti switch si selektor. Misalnya aku pakai tangan kanan nih, kan gampang nih, ini nih juga kan, orang kidal juga gampang tuh, kiri kanan juga enak, kan. Sistem ambidek itu sangat memudahkan pemainnya untuk kita bisa mengganti mode pada selektor lah teman-teman. Oke, sekarang maju ke bagian atasnya nih. Ini ada rail dari mulai body belakang sampai ke bagian ujung handguard, itu ada railnya juga, ya kan. Dan dia ada sambungannya di bagian handguardnya nih, antara body dan si handguard itu ada sambungan yang mana kita bisa ganti, ya kan, ganti sendiri ini dengan menggunakan baut kunci L. Handguard sendiri menggunakan model M-lock teman-teman, ada ini kan, ada marking M-locknya. Nah ini kalau lu punya yang ini, beli ini, mau dibikin seperti ini dengan punya handguard yang panjang, bisa teman-teman, ya kan. Lu tinggal pesen, lalu kita buka nih sendiri, kita buka nih pakai kunci L, tarik, ya kan. Tapi yang harus di notice adalah ketika lu pengen ganti handguard sekecil ini dengan jadi panjang seperti ini, lu jangan lupa mengganti bagian ini nih. Di dalam handguard ada outer barrel yang warnanya silver, kelihatan nggak? Ini namanya outer barrel. Di dalamnya outer barrel ada inner barrel. Jadi ketika lu mengganti yang panjang, lu juga jangan lupa beli outer dan inner barrelnya. Kenapa begitu? Kalau bayangin ya, kalau lu beli ini, unit ini yang pendek ini, lalu lu ganti yang panjang tanpa lu beli outer dan inner barrelnya, jadi ujungnya ini ada di sini teman-teman, ya kan. Jadi cuman ininya aja nih, handguard yang panjang. Khawatirnya ketika lu nembak, BB akan mentok-mentok ke handguard ini teman-teman. Dan dari segi estetikanya pun jadi jelek, ya kan. Di sini kosong nih. Karena lu nggak beli outer innernya, jadi sininya kosong, jadi cuma patah, nggak ada ininya nih, gitu teman-teman. Jadi perhatikan juga dari segi desainnya atau estetikanya, jangan lupa lu beli outer dan innernya kalau lu mau manjangin unit ini. Nah, dari segi
bodi ke belakang itu sama semua, ya kan? Sama semua tuh. Dan pada bagian flash header-nya ini juga sama nih. Tuh, terbuat dari bahan metal. Ini kita bisa buka searah jarum jam kalau kita mau ganti model flash header lain ataupun menggunakan silencer. Gitu. Nah, ini model panjang dengan 9 inch. Ini bisa sampai mungkin 100 cm kalau dipanjang seperti ini ya teman-teman. Bedanya kalau bedanya ya dengan yang model pendek gini, kalau dari segi fisik mah udah kelihatan. Kalau dari segi performa dengan model panjang ini, teman-teman mungkin bisa lebih jauh jangkauan nembaknya dibanding yang menggunakan yang model pendek. Karena ada fungsi pendek itu fungsinya ya tadi gue bilang bisa dipakai buat di ruang-ruang yang jangkauan tembaknya tuh pendek, ruang sempit, jadi mobilitas lu tuh gampang. Tapi kekurangannya lu nggak bisa menjangkau target lu lebih jauh lah intinya gitu. Kalau ini lu bisa nembak dengan target yang jauh gitu loh. Bisa dipakai untuk kebutuhan main di ya outdoor ya kan, di semi jungle ataupun semi urban gitulah. Gitu teman-teman. Jadi silakan teman-teman pilih aja mau di mana, mau beli yang ini atau yang ini. Tinggal kontak dulu ke store apakah unit masih ada, karena ini unit bener-bener baru banget datang dari RWA, di mana RWA itu adalah store yang memang berkolaborasi sama Tosaurus gitu. Jadi barang-barang Tosaurus itu juga banyak dari RWA gitu teman-teman. Sekarang kita akan coba tembakin unit ini seberapa besar. Tadi kalau di kardus tertulis FPS-nya 300 ya. Kita akan coba langsung, kita tes berapa langsung, FPS seperti apa, dan performa nembak itu kayak gimana. Oke teman-teman, sekarang kita akan masukin baterainya. Jadi kita panjangin dulu nih si popornya, saya mentok. Di sini ada drat nih. Ini kita putar aja nih stupnya. Putar. Nah, kita buka nih, pelan-pelan aja. Kabelnya kita urutin nih sampai keluar semua. Nah ini dia sudah menggunakan konverter T-plug, bukan Tamiya teman-teman. Jadi teman-teman ini biasanya katanya sih lebih amannya daripada kerusakan dari kelistrikan. Makanya orang banyak mengganti model Tamiya ke model T-plug. Ini kayak bentuk T tuh, misalnya T-plug. Dan untuk tubnya sendiri, baterainya sebenarnya sih muat-muat aja nih, tuh, ya kan. Tapi kayaknya saran gua, lu lebih baik pilih baterai yang lebih pendek, ya atau setengahnya. Kenapa? Karena dia akan masuk sisa dari si kabel ini. Kalau seperti ini, dengan masukin seperti ini, itu baterainya sisa kabel ini akan nggak bisa masuk nih. Jadi lu perlu adanya spare ruang untuk masukin lebihan si kabelnya. Nah karena emang nggak ada baterainya yang pendek, kita akan coba aja nih dengan baterai ini, tapi nggak usah ditutup ya. Gitu. Let's go, kita ke shooting target. Kita akan lihat FPS-nya di mode single dulu. 362, saya lihat nih di kamera. Kelihatan? Tes lagi ya. 361. Sekarang kita akan pindah ke mode burst. 335. Sekali lagi 364, ya kisaran 360-an ya teman-teman. Jadi biasanya kalau memang dari single ke burst itu turun FPS-nya itu wajar. Sekarang kita lihat ke shooting target dari mulai single, performanya seperti apa, performanya. Oh ini mitik banget teman-teman. Kita burst. Ya, kelihatan nggak
BB-nya lurus. Hah? Kelihatan? Lihat nih sekali lagi ya. Jadi kerapatan BB dan BB lainnya itu nggak begitu jauh. Dan powernya cukup kuat teman-teman. Nah, ini buat teman-teman sekali lagi gue bilangin, silakan kontak dulu ke store apakah unitnya masih ada, karena ini unit yang masih banget baru ya, datang ke Tosaurus. Tadi teman-teman udah lihat sendiri, performa pada saat nembak itu oke banget. Apa namanya, roofnya itu tinggi. Roof itu apa ya, teman-teman airsoft tuh sering nyebut itu kerapatan antar BB. Jadi seperti garis lurus ya kan. Kalau semakin tinggi roofnya, rapat BB-nya itu ketika tembakan semakin pendek. Tapi kalau roofnya lambat itu bisa semakin turun, itu antar BB itu semakin jauh jaraknya. Gitu, semakin nggak kelihatan lah. Jadi roofnya tinggi, cakep teman-teman nih. Tapi recoilnya memang kurang karena kan ini AEG teman-teman. Nggak masalah buat teman-teman yang doyan sukir ceria, unit ini sangat cocok teman-teman. Oke, segitu dulu aja review unit dari RWA SBR AEG. Ini kayak masih ada dah. Gua mau habisin sekalian dulu. Habis.